Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak pelajaran matematika kelas 9. Kali ini kita akan melanjutkan tentang refleksi atau pencerminan yang sudah kita pelajari. Pencerminan terhadap garis X, terhadap garis Y, kemudian terhadap titik asal 0,0, kemudian terhadap garis Y sama dengan X, terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, itu yang sudah kita pelajari ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pencerminan terhadap garis atau refleksi terhadap garis X sama dengan H dan Y sama dengan K. Nah, X sama dengan H itu maksudnya apa? Jadi cerminnya itu nanti pada garis X. X sama dengan berapa? Misalnya X sama dengan 5 misalnya. Nah, X sama dengan 5 itu mana? Nah, kita tunjukkan ya. X sama dengan 5 itu mana? Perhatikan di sini. Perhatikan ini gambarnya ya. Nah, ini perhatikan. Ini kan X sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, X sama dengan 5 itu kan ini. Nah, X sama dengan 5 ini nih. Ya kan? Nah, ini juga X sama dengan 5. Ini juga X sama dengan 5, 5 terus ya. Ke bawah juga begitu. Ini X sama dengan 5, X sama dengan 5. Nah, berarti inilah cerminnya. Garis cerminnya itu ini, ya. Nah, kita buat dulu, kita gambar dulu ya garis cerminnya X sama dengan 5 itu. Ya, ini X sama dengan 5 kita gambar dulu garisnya ini. Nah, ini ya. Nah, ini cerminnya X sama dengan 5. X sama dengan 5. Nah, ini sebagai cerminnya. Ya. Biasanya kan X sumbu X atau sumbu Y ini kan, sumbu X atau sumbu Y. Nah, sekarang cerminnya itu ini. Nah, ini garis ini adalah X sama dengan 5. Kita ambil contoh misalnya titik yang mudah saja dulu ya. Misalnya nah, ini aja misalnya. Nah, misalnya ini titik A lah. Titik A ini koordinatnya berapa ini? Titik A koordinatnya yaitu 2,3 ya, titik A koordinatnya 2,3. Nah, kita cerminkan terhadap garis X sama dengan 5, maka hasilnya berapa? Nah, ini cerminnya ya. Bagaimana cara menentukan bayangannya? Ingat, ini cerminnya, jaraknya dari sini ke sini 1, 2, 3 ya, dari cerminnya ini, dari garis cerminnya ke kiri 1, 2, 3. Nah, ini berarti titik asalnya. Nah, berarti bayangannya nanti dari sini ke kiri, ke kanan ya. Dari sini ke kiri titik asalnya. Nah, berarti bayangannya titik ke kanan sini. 3 ya, 1, 2, 3. Berarti bayangannya dari sini 1, 2, 3. Nah, berarti di sini nanti. Ya. Berarti bayangannya atau A1-nya ini ya. Nah, A1 yaitu berapa? 8,3 ya. Berarti di situ. Kita ambil contoh lagi yang lain, misalnya yang di atas lah ya, sini misalnya ya. Nah, tulis sini mungkin agak atas lah. Titik B misalnya. Nah, titik B berapa ini koordinatnya? Titik B koordinatnya yaitu 4,9 ya, 4,9 ya kan. Nah, kemudian bayangannya di mana? Nah, saya tadi lagi dari dari garis cerminnya ke sini ke kiri 1, berarti bayangannya adalah ke kanan 1, berarti di sini ya. Berarti ini B1-nya. Berapa koordinatnya B1-nya? Yaitu 6,9 ya. Kalau kita perhatikan, ternyata yang berubah itu koordinatnya yang depan ya. Nih 2,3 menjadi 8,3. Jadi Y-nya ini tetap 3. Ini juga sama 4,9, 6,9. Jadi 9-nya tetap, Y-nya tetap, yang berubah adalah X-nya 4, 6 ya kan. 2 jadi 8. Nah, bagaimana caranya kalau nanti misalnya enggak pakai gambar? Apakah bisa kamu menentukan apa enggak? Ya kan? Mana caranya? Nah, itu jangan takut, nanti ada rumusnya ya. Kita coba lagi satu lagi ya.
Misalnya yang di bawah lah. Di bawah sini nih. Ya, di bawah sini nih. Misalnya sini nih misalnya ya. Nah, inilah titik C misalnya. Titik C koordinatnya berapa ini? 3, min 4. 3, min 4. Ya kan? Nah, ini 3, min 4. Bayangannya di mana kalau gitu? Nah, dari sini dari garis cerminnya 1, 2 ke kiri, berarti nanti bayangannya ke kanan 2. 1, 2 berarti di sini kan. C1-nya koordinatnya berarti 7, min 4 ya. Jadi yang berubah hanya Y-nya. X-nya ya. 3 jadi 7. Nah, min 4-nya tetap. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya enggak pakai gambar, bagaimana bisa enggak kamu menentukan ya, caranya bagaimana? Ada di itu ya, di buku ada itu. Cari ada di buku ya caranya. Baik, kita lanjutkan ya. Seperti Bapak katakan tadi, bagaimana cara menentukan bayangannya atau koordinat bayangan kalau tidak pakai gambar. Jadi caranya seperti ini. Ini sudah ada rumusnya nih ya. Rumusnya seperti ini. Jadi ini misalnya ada titik A koordinatnya X, Y. Nah, dicerminkan terhadap X sama dengan H. Nah, H-nya tadi berapa? 5 ya. Jadi kita ganti dengan 5 di sini. Maka nanti koordinat bayangannya menjadi 2H 2 kali H. H itu bayangannya tadi 2 kali 5. Baru dikurangi dengan X. Dikurangi X ini. Baru koma Y. Jadi Y-nya ini tidak berubah. Tetap aja Y. Yang kita masukkan ke sini ya. Misalnya titik A tadi berapa? Titik A tadi berapa? 2,3 ya. Nah ini. Titik A 2,3. Bayangannya menjadi 8,3. Nah, coba kita pakai rumus ini. Betul apa enggak ya? Titik A 2,3 ya, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Jadi H-nya ini adalah 5. Nah, maka bayangannya H1-nya menjadi 2 kali H. H-nya 5. H-nya 5 berarti, nah ini H-nya 5, 2 kali 5. Ya, 2 kali 5, kemudian dikurangi dengan X. X-nya yaitu 2. 2 kali 5 dikurangi 2, ya kan? Baru koma Y. Y-nya tetap aja. Y-nya adalah 3. Nah, kita cari. Jadi, koordinat bayangannya A1-nya yaitu 2 kali 5, 10, ya kan? 10 dikurangi 2. 10 dikurangi 2 berapa? 8,3. Jadi, Y-nya aja tetap. Jadi, A1-nya adalah 8,3. Ya, cocok ya. Nih, 8,3. Ya kan? Nah, contoh yang kedua lagi nanti ini yang titik B 4,9 ya kan, bayangannya 6,9. Coba lagi ya titik B. Nah titik B ya, titik B koordinatnya berapa tadi? 4,9 ya kan, dicerminkan terhadap garis X sama dengan 5. Nah, berarti B1-nya berarti kayak tadi 2 kali H. 2 kali H-nya yaitu 5. Ya, ini H-nya 5. Baru dikurangi, nah ini X-nya. X-nya yaitu 4. Nah, X-nya 4 ya kan. 2 kali 5 dikurangi 4. Koma Y. Y-nya yaitu 9 ya, tetap. Jadi Y-nya tidak berubah yaitu 9. Berarti koordinat titik B1-nya yaitu 2 kali 5. 2 kali 5 10. 10 dikurangi 4 adalah 6. Ya kan? Baru koma 9. Ya kan? Betul? Ini cocok ya? 6,9. Jadi nanti walaupun kamu tidak menggambar dulu, karena kalau ujian misalnya ada soal seperti ini, kalau menggambar dulu lama ya. Jadi diingat rumusnya, ini rumusnya. Ya. Jadi kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, jadi yang berubah hanya X-nya saja, yaitu 2H dikurangi X. Ini rumusnya ini, 2H dikurangi X. H itu adalah garis cerminnya itu. X sama dengan berapa? Nah, X sama dengan 5 berarti berarti nilai H-nya itu adalah 5 ya. Nah, demikian pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah, nanti kita lanjutkan dengan
Y sama dengan K. Jadi kita cari dulu garis Y sama dengan berapa, nanti kita gambar dulu ya. Kita lanjutkan. Pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Jadi cerminnya itu garis Y sama dengan berapa terserah. Misalnya saja kita cari yang gampang aja ya. Misalnya kalau tadi kan positif X sama dengan 5. Nah sekarang bagaimana kalau negatif? Ya, Y sama dengan misalnya negatif 4. Boleh ini ya. Nah berdasarkan ini. Y sama dengan negatif 4 kan ini. Ini ya. Ini garis X sama dengan negatif 4 atau ke kiri juga sama ini. Jadi nilai X-nya ini sama ya. Nilai Y-nya adalah negatif 4. Nah ini garisnya ini berarti. Ya kita buat garis dulu. Nah ini garis Y sama dengan negatif 4. Nah ini sebagai garis cerminnya nanti. Ya ini garis cerminnya. Yaitu Y sama dengan negatif 4. Nah, ini sebagai cerminnya. Kita ambil titik di mana misalnya, terserah. Mau di sini boleh nih. Nah di sini mungkin ya agak beda ya. Ini berarti A lah ya. Nah titik A-nya berapa ini? Koordinatnya yaitu 3,2. 3,2 ya. Nah ini aja dulu ya. Nah titik A 3,2. Nah koordinatnya. Nah bayangannya di mana nanti? Berapa koordinatnya? Kayak tadi lagi, berarti garis cerminnya kan ini. Berapa langkah ke atas? Berapa satuan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Saya ulangi dari sini kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti bayangannya ke bawah 6 ya kan dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pas di sini ya. Berarti ini adalah A1-nya. Warnanya kita ganti ya. Ini A1-nya. Berapa koordinatnya? Koordinatnya berarti 3, min 10. Ya, 3, min 10. Nah, yang berubah apa? Yang berubah di sini. Nah, kalau yang tadi kan yang berubah yang X-nya, ya kan? Nah, kalau ini X-nya tetap 3. Jadi yang berubah adalah Y-nya 2 jadi min 10, ya. Nah, coba kita ambil lagi titik lagi misalnya. Titik di bawah sini misalnya lah ya. Misalnya di bawah sini misalnya ya. Nah, ini aja yang gampang. Misalnya ini titik B lah. Berapa titik B? Koordinatnya 5, min 2 ya kan. Titik B koordinatnya ini 5, ini min 2. Jadi 5 ada titik B ya. Titik B koordinatnya 5, min 2. Nah, koordinat bayangannya di mana? Apa titiknya? Berapa koordinatnya? Kayak tadi lagi ya kan, dari sini ya. Garis cerminnya 1, 2. 2 ke atas berarti bayangannya 2 ke bawah. 1, 2 berarti di sini. Nah, berarti ini B1-nya. Koordinatnya yaitu 5, min 6. 5, min 6. 5, min 6. Ya, jadi yang berubah adalah yang Y-nya. Min 2 jadi min 6. Nah, mungkin 2 aja cukup. Nah, bagaimana? Kayak tadi lagi. Kalau kita tidak pakai gambar, gimana? Bisa tidak menentukan? Nah, bisa, karena ada rumusnya. Ya, hampir sama dengan tadi rumusnya. Apa tadi? Nah, yang tadi itu sama ya. Nah, ini ambil lagi. Kalau yang tadi rumusnya 2H dikurangi X. Nah, sekarang karena yang berubah itu yang Y-nya. Nah, berarti bukan, jadi X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Jadi rumusnya kayak apa? Nah, kita lihat. Kita lanjutkan. Jadi rumusnya ini ya. Ya. Titik A, X, Y koordinatnya. Nah, dicerminkan terhadap Y sama dengan K. Kalau tadi H, sekarang kita ganti dengan K. Nah, maka koordinat bayangannya ya menjadi X-nya tetap. Jadi X tetap, yang berubah adalah ini, yaitu 2K dikurangi Y. Hampir sama dengan tadi. Kalau tadi kan 2H dikurangi X. Nah, kalau yang ini 2K dikurangi Y. Nah, kita coba ya titik yang tadi. Misalnya titik A. Titik A berapa tadi? 3,2 ya kan? Nah, 3,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Min 4 ya. Nah, lihat.
Titik A koordinatnya 3,2. Ya kan, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 4. Nah, maka koordinat bayangannya berapa? X-nya tetap. Jadi ini X-nya kan 3, berarti 3 ini tetap aja 3. Nah, yang berubah ini adalah 2K. K-nya adalah, K-nya diganti dengan min 4, berarti 2 kali min 4. Ya kan, 2 kali min 4 baru dikurangi Y. Y-nya adalah 2. Y-nya adalah 2. Ya, jadi A1 atau bayangannya adalah 3, ya, 3-nya tetap. 2 kali min 4, 2 kali min 4, jadi min 8. Ya kan, min 8, ini kan, min 8 dikurangi 2. Nah, gitu. Jadi sama dengan, koordinat bayangannya berarti 3, ya, hutang 8, hutang lagi 2, berarti hutangnya tambah banyak, 10. Ya kan? Min 8 dikurangi 2. Anggap aja hutang 8, hutang lagi 2. Jadi hutangnya 10, jadi negatif 10. Jadi koordinat bayangan titik A yaitu 3, min 10. Coba kita lihat. Nah, ini ya. 3, min 10. Betul ya? Sama ya. 3, min 10. Nah, satu lagi. Titik B. Titik B 5, min 2. Titik B koordinatnya 5, min 2. Ya, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 4. Maka koordinat bayangannya adalah X-nya tetap 5, maka kita lagi 2K. 2 kali K-nya min 4, 2 kali min 4 kan? 2 kali min 4 baru dikurangi dengan Y. Y-nya min 2 ya. Mana Y-nya? Ya, Y-nya min 2. Dikurangi min 2. Ya. Ya, dikurangi min 2. Dikurangi min 2. Nah, gitu ya. Jadi koordinat bayangannya P1, 5 tetap. Ya, 5-nya tetap. Nah, ini 2 kali min 4. 2 kali min 4 yaitu min 8. Min 8 dikurangi min 2. Nah, min. Kalau min ketemu min kali min jadi plus, jadi tambah ini. Nah, jadi begini. Ya kan? Jadi koordinat titik B1 atau bayangannya adalah 5, hutang 8 bayar 2. Min 8 tambah 2. Ya, min 8, hutang 8 bayar 2. Jadi min 6. Jadi koordinat bayangan titik B atau B1-nya yaitu 5, min 6. Coba kita lihat. Nah, ini tadi ya. Nah, 5, min 6. Cocok ya? 5, min 6. Nah, ya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak berikan contoh pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Ya kan? Jadi ini X sama dengan H dan Y sama dengan K. Jadi rumusnya jangan lupa tadi untuk menentukan bayangannya ini, untuk kalau dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka rumusnya adalah 2H dikurangi X. Jadi yang berubah hanya X-nya, Y-nya tetap. Nah, kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, yang berubah adalah Y-nya. Ya, X-nya tetap. Jadi Y-nya menjadi 2K dikurangi Y. Ya, demikian, mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Ya. Kalau belum mengerti diulangi lagi, jangan bosan-bosan ya. Ulangi lagi. Ya, karena bisa diputar-putar kan videonya itu. Ulangi lagi. Mudah-mudahan mungkin sekali nonton langsung bisa ngerti, dan jangan lupa dicatat. Ya, jadi kalau ada video apa-apa diambil dicatat. Ya, jangan begitu aja, dicatat pelan-pelan, di-post dulu. Kalau nggak ngerti di-post dulu. Nah, kemudian lanjutkan lagi, ya kan? Gitu seterusnya ya. Yang tadi demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya, jaga kesehatan, keluarga sehat, semuanya sehat. Mudah-mudahan wabah ini yang kita alami sekarang ini mudah-mudahan cepat berlalu dan kita tetap sehat dan bisa ketemu tatap muka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.